Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad, bisa dipanggil Ahmad. Saya dari Poltek Negeri Banjarmasin. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah preventif Bawaslu untuk menjadikan pemilih pemula menjadi cerdas dan terhindar dari berita hoax menjelang pemilu seperti sekarang ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Pertanyaan ke Bawaslu. Baik, ini kayaknya langsung aja kali ya. Langsung dengan Pak Ketua, Bapak Aris Mardiono, monggo. Langsung aja. Boleh diulangi atau gimana, Pak? Mungkin pertanyaannya. Bagaimana Udah, langkah udah, preventif oke. Bawaslu? Sudah kopi, Oke. sudah kopi. Silakan. Ya. Bawaslu itu di Undang-Undang 7 tahun 2017 punya tugas yaitu melakukan salah satunya pencegahan. Ada pengawasan, pencegahan dan penindakan. Nah, di pencegahan itulah Bawaslu melakukan upaya-upaya preventif, melakukan upaya-upaya pencegahan untuk potensi-potensi terjadinya pelanggaran itu kita tekan. Di Perbawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif itu ada namanya pendidikan pengawas partisipatif pemilu. Nah, itu kita melakukan rekrutmen terhadap pemilih-pemilih pemula untuk kita berikan pendidikan, untuk bila kita berikan pelatihan yang namanya kalau di periode yang lalu itu ada nama SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu. Nah, mereka kita berikan wawasan, kita ikutkan pelatihan sehingga muncul kader-kader pengawas pemilu partisipatif yang paham untuk memberikan pemahaman kepada rekan, kawan, dan juga koleganya ketika ada informasi-informasi tentang pemilu, pengawasan pemilu yang perlu di-share kepada kawan-kawannya. Kita ada juga tadi seperti yang saya bilang ada komunitas digital. Nah, komunitas digital ini mengingat era disruptif sekarang, era digitalisasi, semua hal kita interaksi itu di digital, maka ruang ini tentu menjadi ruang yang tidak lepas dari ruang yang harus diisi oleh Bawaslu untuk langkah-langkah pencegahan. Nah, kemudian ada kegiatan kampung pengawasan. Nah, kami turun ke perkampungan-perkampungan, kita tentukan satu titik di mana di situ katakanlah menurut hasil informasi atau hasil riset sering terjadi politik uang. Nah, kita bangun di situ komunitas kampung pengawasan. Kita create satu titik, satu kampung untuk menjadi pilot project, untuk menjadi kampung yang menginspirasi kampung-kampung sebelahnya untuk menolak politik uang, untuk menolak isu sara, untuk menolak informasi hoax. Nah, sehingga kampung itulah yang nanti akan tumbuh kampung-kampung lain yang pada akhirnya cita-cita kita pemilu ini tumbuh kesadaran kolektif, kesadaran publik untuk menjaga kesucian pemilu ini dalam rangka untuk menentukan pemimpin bangsa kita ke depan, wakil rakyat ke depan, sehingga semakin kecil adanya praktik-praktik kecurangan dalam pemilu kita. Karena pemilu sekarang ini adalah hasil perjuangan dari adik-adik mahasiswa. Perjuangan dari mahasiswa yang harus bersimbahkan darah, harus nyawa melayang. Lah kalau pemilu ini, adik-adik mahasiswa ini, senior-senior kalian itu sampai berkorban nyawa untuk pemilu yang jujur, adil, bebas, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu senior-senior kalian yang berkorban untuk terwujudnya pemilu seperti sekarang ini. Lah kalau kalian abai, itu berkhianat sama senior namanya. Maka adik-adik sebagai mahasiswa yang mengaku mahasiswa,
sehingga perjuangan senior-senior kalian itu bisa mewujudkan reformasi, tantangan-tantangan demokrasi yang lebih baik, maka mari kita jaga. Tugas adik-adik adalah menjaga perjuangan senior-senior untuk niat tujuan mulia terwujudnya negara kita ternyata lebih baik dengan proses demokrasi yang baik. Itu mari kita jaga, sama-sama kita jaga melalui upaya-upaya pencegahan sehingga pemilu kita semakin lebih baik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bawaslu. Jadi sebenarnya upaya preventif itu selalu dilakukan ya, Pak. Bahwa Bawaslu itu memang tetap mengikuti perkembangan zaman juga ya tentunya. Bahwa ketika di era digital ini tentunya juga menjadi salah satu perhatian juga selain program-program yang sudah dilaksanakan tadi. Mungkin dari SKPP tadi juga diajarkan tentang literasi digital juga ya untuk para kader pengawasan pemilu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selamat sore. Perkenalkan nama saya Tengku Padrian Hafizi dari Universitas Lampung Mangkurat. Jadi saya mungkin izin bertanya kepada Profesor sebelumnya sama pimpinan umum dari Banjarmasin Pos. Sebelumnya tadi saya tertarik terhadap penyampaian pendapat terkait dengan media sosial yang kita bahas tadi sebelumnya. Yang saya pikirkan saat ini yang menjadi lawannya terhadap kecurangan atau hoax-hoax yang muncul dari pemilu itu bisa melalui media sosial yang masih tren, yang sifatnya masih baru seperti threads atau semacam bentuk seperti WhatsApp komunitas gitu. Nah, mungkin yang saya pertanyakan ini apakah potensi hoax yang sangat besar itu apakah akan terjadi pada media sosial yang bersifatnya baru karena dari pihak kita masih belum tahu mendalam seputar media sosial yang sifatnya ini masih perkembangan yang beta lah ibaratnya begitu. Jadi ya saya minta pendapat dari bapak-bapak sekalian bagaimana para milenialis atau generasi Z yang sifatnya memberitahu kepada para milenial di tahun 80-an atau 90-an terkait dengan kita bagaimana berdemokrasi yang baik begitu. Jadi seperti itu pertanyaan saya untuk saat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Tengku Farizi ya, dari Unlam. Ini ada dua ditujukan kepada Profesor Ani Cahyadi dan kepada Pimret Bipos Mas Royan Naimi. Mungkin dari Profesor dulu nih untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih istilahnya tuh kerawanan di medsos kemudian kecurangan yang terkait medsos itu. Baik, terima kasih Mbak Anjar ya. Dari Mas ya, Tengku ya ini ya dari Universitas Lampung Mangkurat. Teman-teman ini sahabat kita yang jauh ini. Kalau Tengku ini berarti dari Aceh ya. Nah, dari Aceh ya. Tapi mungkin ikut UMPTN dulu ya. Ya, atau bisa juga ini apa ada kaitannya dengan Pak Kasek bisa juga ini ya sama-sama pada Tengku. Jadi begini ya. Jadi media sosial ya saya akan kita ingat dulu antara media sosial ya dengan tadi ya Bung Aris Ketua Bawaslu juga menyinggung mengenai push tools ya. Ya, push tools yang mana kebohongan itu kalau diulang terus menjadi kebenaran. Sebenarnya hulunya itu di situ, ya. Hulu hoax itu di situ. Nah, jadi istilah push truth itu sebenarnya muncul udah lama ya, sejak tahun. Mungkin Anda ada yang belum lahir ya. Ya. Jadi sejak tahun 1900 iya, waktu Presiden Nixon itu ya. Jadi bukan tahun 2000-an tapi tahun 19-an gitu loh munculnya itu. Jadi 19 tahun ya saya kadang-kadang tahun ini agak ini ya. Ya. Jadi itu munculnya. Nah, karena munculnya push truth itu lalu dikenallah pada waktu itu ketika yang paling marak itu ketika Presiden Obama. Lebih marak lagi ketika
yang ingin menjadi presiden adalah presiden yang dimakzulkan di Amerika. Tahu sendiri kan? Trump. Nah, lalu muncullah apa yang disebutkan buzzer atau influencer. Nah, tujuan mereka adalah apa? Ya tadi push truth itu tadi. Nah, jadi bagaimana mengulang-ulang menggambarkan seakan-akan calon ini adalah calon yang paling sempurna. Calon yang tidak ada cacatnya. Disebar luas, disewalah buzzer. Nah, di Indonesia buzzer dan influencer ini menjadi salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Nah, itu masalahnya. Nah, padahal buzzer dan influencer itu hadir sebenarnya di negara maju. Di Inggris itu sudah 30-an tahun yang lalu itu sudah biasa influencer buzzer itu. Nah, mereka biasanya berdampingan dengan yang kita kenal di sini sales, ya. Nah, sales, tapi mereka lewat media. Udah lama sebenarnya, tapi untuk kebaikan gitu loh. Di Indonesia, ya yang terjadi nyebarin itu tadi. Ya, berita-berita kebohongan. Nah, yang jadi sasarannya adalah orang-orang yang memang ya literasi digitalnya bermasalah. Literasi, maaf, informasinya juga masih minim. Nah, saya kira pencegahannya tidak lain adalah peningkatan literasi digital dan peningkatan literasi informasi. Daya kritis harus daya kritis masyarakat harus dibangkitkan. Caranya tadi sudah disebut oleh Pak Aris, harus sosialisasi, membangkitkan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Nah, sehingga masyarakat sadar bahwa apa yang tampil sekarang, dan saya bersyukur kalau sekarang banyak penipuan online ya lewat aplikasi. Karena itu mau tidak mau juga mengkampanyekan supaya masyarakat hati-hati, waspada. Akhirnya dengan hoax pun masyarakat waspada. Oh, jangan-jangan ini virus juga nih. Nah, kan? Nah, jadi selalu saja harus positive thinking kita, ya. Adik-adik juga harus selalu positive thinking bahwa kita harus semakin baik ke depannya. Saya kira seperti itu. Silakan Bang. Saya batuk-batuk Mas. Wah, sebenarnya sudah banyak jelaskan Prof Ani ini. Saya jadi malu mau nambahin Prof. Mungkin sedikit saja. Mungkin ini juga informasi sudah kalian tahu juga. Izin Prof. Tahun 2022 Marcos Junior, calon presiden Filipina, anak mantan presiden Filipina yang melakukan korupsi, mega korupsi, koruptor yang dahsyat, menjadi pemenang pemilu Filipina. Salah satu faktornya adalah apa? Dia bisa meng-create dirinya menjadi sangat populer di media sosial sehingga dia terpilih menjadi presiden. Pada sebelumnya di Amerika pun kabarnya Trump itu juga karena kekuatan sosial media khususnya Facebook terpilih menjadi presiden. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan media sosial untuk membangun image positif maupun membuat image orang lain menjadi negatif. Nah, terkait media sosial baru, apakah itu thread atau apapun itu namanya, semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita jangan sampai terpapar informasi yang tidak bagus, informasi hoax itu. Seperti kata Prof Ani, bangunlah literasi informasi baik itu politik ataupun apapun dari diri kita sendiri. Makanya tadi ketika saya membuka diskusi ini saya selalu bertanya, kapan terakhir baca, kapan terakhir melihat, kapan terakhir. Itulah kita membangun literasi informasi melalui bahan bacaan yang benar-benar bisa membangun pola pikir kita, kemudian kita bisa menentukan pilihan kita dengan benar dan kita bisa menyaring informasi yang tidak benar. Gitu deh. Terima kasih. Terima kasih. Intinya adalah perbaiki literasi digital ya.
Berbaik literasi digital teman-teman supaya tidak mudah terkecoh oleh bungkus cantik yang di-framekan atau di-branding melalui tampilan atau postingan konten-konten di media sosial atau platform digital ya secara umum. Baik, selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bapak-bapak sekalian dan selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Adila Wulandari, saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Pak. Nah, saya ingin bertanya sebagai Gen Z dan juga pemilih pemula. Pertanyaan ini untuk Prof. Ani. Kebetulan kemarin tanggal 7 Agustus adalah Hari Hutan Nasional, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Prof, kenapa pemilu kita masih menggunakan kertas atau konvensional? Yang kita tahu kertas kan dari pohon ya. Nah, saya pernah membaca bahwa ada usulan untuk pemilu tahun 2024 itu menggunakan e-voting, tapi itu tidak jadi digunakan. Nah, kenapa kita belum bisa beralih menggunakan IT? Apa kendalanya dan apakah mungkin untuk pemilu selanjutnya untuk memanfaatkan teknologi? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, silahkan Nanti Bawaslu. Prof. Ani akan lebih memperkaya ya. Jadi itu memang kertas ini masih ternyata walaupun kita di era digital ternyata masih lebih yakin dengan cetak. Karena belum yakin dengan digital. Macam-macam lah pertimbangannya, bagaimana security-nya, bagaimana nanti belum lagi coverage area untuk e-voting belum merata, ini internet, macam-macam lah pertimbangan, dan sehingga akhirnya di kebijakan dari pemerintah dan DPR pemilunya tetap konvensional, pakai kertas. Kertasnya itu kalau 18 partai politik, ini contoh aja ya, 18 partai politik untuk DPR RI kan, DPR RI kalau dapilnya itu Banjarmasin, berarti Banjarmasin itu Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut sampai ke Kota Baru. Itu setiap parpol calonnya ada 5. Ada 5 kali 18 berarti 50, 90 orang dalam satu kertas begitu. Maka itu memang perlu ekstra untuk menentukan pilihan. Pertama harus buka, kertasnya lebar, kemudian mana sih parpol yang mau udah ada pilihan nih ya. Ini sudah ada pilihan loh ya. Sudah ada pilihan, itu aja perlu waktu. Karena parpolnya mana sih? Habis parpol cari orangnya. Nah, itu perlu waktu, kemudian harus dibuka, benar-benar dibuka. Karena kalau tidak dibuka nanti coblos tembus itu menjadi tidak sah. Maka sia-sia. Memang itulah yang masih digunakan oleh kita dalam pemilu 2024. Apakah ke depan nanti gunakan e-voting? Nah, itu nanti kebijakan dari pemerintah, DPR itu seperti apa. Kalau kami bawa penyelenggara pemilu, karena teknisnya konvensional, itulah yang kami jalankan kan begitu. Ketika itu sudah menjadi kesepakatan politik yang kemudian dituangkan dalam menjadi produk hukum, nah itulah yang menjadi kita jalankan penyelenggara pemilu. Kenapanya itu nanti Prof. Ani lah. Kenapa kok nggak pakai e-voting saja? Kalau kami ketika sudah dinyatakan pakai kertas ya udah itu yang kami laksanakan. Memang agak ribet dengan harus ada kotak suara, kemudian nanti di pemilihnya juga agak ribet membuka surat suara yang lebar, mencoblos. Kemudian setelah selesai coblos, petugasnya buka satu-satu untuk menghitung ini kertas ini coblosannya kemana, bisa ke partai politik atau ke caleg atau keduanya. Nah, itu tahapan-tahapan itu rigid diatur dan memang ribet, sehingga
ini pengalaman pemilu 2019 karena 5 surat suara dalam satu waktu dan harus selesai pada hari itu juga, maka banyak yang petugas yang kelelahan, banyak petugas yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Nah, ya mudah-mudahan 2024 dengan pola yang masih sama, belajar dari pengalaman 2019, petugas-petugas di TPS itu semakin manajerial waktunya, manajerial mengatur energinya supaya nggak habis di Biasanya kadang-kadang petugas KPPS ini di awal itu udah kelelahan. Ini pasang tenda, menyiapkan buat TPS, kemudian begadang. Ternyata besok jam 6 pagi sudah harus stay, pemungutan sampai jam 1, tutup, setelah tutup lanjut penghitungan. Penghitungan dimulai dari presiden. Nah, kemudian satu TPS itu ada 300 pemilih, lanjut sampai 5 kotak suara. Akhirnya Mahkamah Konstitusi pun kemarin harus mengeluarkan putusan bahwa penghitungan tuh boleh lewat sampai tanggal berikutnya. Maka ada yang sampai subuh, bahkan sampai siang besoknya belum selesai penghitungan, belum lagi udah lelah, jelimet, begitu dituangkan dalam C plano yang besar itu, dihitung, loh kok surat suara terpakai, surat suara sah, surat suara rusak, enggak klop. Terpaksa hitung ulang. Nah ini memang belum protes lagi segala macam. Nah memang kalau bisa e-voting selama safety ini lebih enak. Selama keamanannya bisa terjamin, itu justru lebih memudahkan, sehingga tidak perlu ada hitung ulang segala macam. Cuman faktor keamanannya saja yang perlu dipastikan. Baik. Nah mungkin Prof menambahkan ini. Baik. Kira-kira. Jadi ada gium ya dalam demokrasi itu yang sering kita dengar, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, sering kita dengar seperti itu kan. Pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Ya. Wakil rakyat adalah cerminan dari rakyat. Nah, jadi kalau keputusan politik wakil rakyat bahwa pemilu kita menggunakan kertas seperti biasa, berarti gambaran rakyat kita ya seperti itulah, ya. Ya. Artinya kebanyakan rakyat kita memang belum literasi digitalnya belum merata, ya seperti dibilang oleh Bung Aris tadi, ya. Nah, tetapi Anda sebagai generasi muda ini harus dikampanyekan, ya. Kedepannya bagaimana lebih simple, lebih fleksibel, lebih murah begitu, ya. Nah, tetapi tentu tadi safety-nya harus dijamin. Itu yang penting. Ya, kalau di negara-negara lain ada yang sudah mixed, ada yang sudah blended, dalam arti ada yang di perkotaan sudah menggunakan e-voting, tapi di beberapa desa menggunakan kertas. Kenapa kita nggak bisa begitu? Toh kita juga hasil penelitian terakhir dari teman-teman dari UI dengan ITB juga kerjasama, rata-rata orang Indonesia itu punya HP lebih daripada 1, bahkan ada yang 3, ya kan? Nah ini kan luar biasa, hanya di Indonesia yang punya HP 3, ya. Semua ya Prof ya. Ada yang Android semua lagi untuk jualan, Satu buat jual pulsa. untuk jual pulsa. Nah kan luar biasa. Artinya apa? Kedepannya memang ini harus terus kita kampanyekan. Ya, kalau sekarang itu sudah menjadi keputusan politik, mari dievaluasi betul-betul. Kalau perlu teman-teman mahasiswa nanti dihitung keefektifannya. Lakukan penelitian. Kalau menggunakan e-voting berapa waktu, berapa biaya yang bisa dihabiskan. Tetapi kalau menggunakan kertas berapa biaya yang dihabiskan, bagaimana efektivitasnya. Ya, itu disodorkan, dibikin menjadi naskah akademik, disampaikan kepada pemerintah, kepada DPR. Harus seperti itu, ya. Nah, kalau itu dilakukan, nanti tahun 2029 e-voting kita, ya kan?
Nah, jadi tolong adik-adik, teman-teman juga, kita saatnya bukan hanya sekedar mengasih catatan, tapi lakukan action. Itu yang penting. Oke, maaf. Terima kasih, Prof. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Namira Cinta Miwan, bisa dipanggil Cinta. Saya kan merupakan remaja nih yang masih sekolah dan salah satu dari generasi Z. Jadi di sini pertanyaan saya lebih tertuju ke profesor sih. Pertanyaan saya, bagaimana sih seharusnya kita menyikapi orang yang anti demokrasi dan memberikan pemahaman demokrasi, terutama untuk generasi milenial yang umurnya jauh lebih tua daripada saya dan yang jelas itu lebih dewasa daripada saya, karena tidak dipungkiri juga dari generasi milenial itu pasti ada yang anti demokrasi. Terima kasih. Ini bagaimana menyikapi orang yang anti demokrasi, yang umurnya lebih tua gitu. Padahal harusnya lebih paham ya. Nah, silahkan Prof. Baik, terima kasih. Saya kira Mbak Cita ini luar biasa, tepuk tangan loh Mbak Cita ya. Ada kita Cita, jadi masih kelas berapa? Kelas 9? Kelas 9. Kelas 12. Ya, kelas 12. Berarti memang calon pemilih pemula ya. Ya, calon pemilih pemula. Jadi memang harus kita sadari ya, di tengah masyarakat kita itu, bahkan seperti dibilang oleh adik kita Cita tadi, bahkan generasi muda pun ada yang anti demokrasi. Kenapa? Ya ini tadi. Karena mereka lebih melihat kepada konteks ya, realita. Apalagi yang suka baca Twitter misalnya. Ya, baca Twitter, yang dibaca itu yang buzzer-buzzer saja begitu. Ya, ada juga buzzer yang bagus ada. Nah, tapi ada buzzer yang memang mereka ya menyuarakan yang tidak benar. Akhirnya ada pertanyaan, dan pertanyaan ini bukan hanya adik kita Cita yang bertanya, banyak generasi muda yang bertanya seperti ini. Kenapa kita tidak sistem otoriter saja katanya? Ya. Nah, ya, kalau sistem demokrasi ribut seperti ini, ya. Nah, yang pertama ya harus kita sadari bahwa ini sudah menjadi pilihan kita. Ya. Sistem demokrasi adalah sistem yang terjelek dari yang paling jelek. Ya, dari yang paling jelek. Ya. Kenapa? Karena sistem yang bagus itu terletak pada man-nya, pada manusianya. Ya. Sistem itu tidak penting kalau manusianya bagus. Apakah sistem kerajaan jelek? Tidak. Kalau rajanya adil dan bijaksana. Ya. Apakah sistem monarki misalnya dibagi dua, ada perdana menteri, ada yang raja, ya, yang kepala pemerintahnya beda dengan kepala negaranya? Apakah itu yang jelek? Tidak. Kalau yang terpilih adalah mereka secara mental bagus. Yang jadi pertanyaan itu, kita menggunakan sistem demokrasi, tapi demokrasi yang menyimpang. Menyimpangnya dengan apa? Money politics misalnya. Itu adalah demokrasi yang menyimpang. Kenapa? Karena mengkhianati suara rakyat. Suara rakyat yang baik, yang mau mencari pemimpin yang bagus, terkhianati oleh money politik. Kenapa mereka mau money politik? Siapa yang salah? Apakah yang salah yang menerima? Bukan. Kenapa? Mereka menerima itu karena memang mereka kurang. Ya, duitnya tidak ada. Duitnya tidak ada, ya terima saja. Kalau perlu banyakin pemilu setiap tahun supaya kami dapat menerima uang. Iya kan? Begitu kan? Kenapa? Karena kesejahteraan yang tidak ada. Nah, padahal kesejahteraan itu adalah buah dari kita memilih pemimpin. Ya, buah dari kita memilih pemimpin. Harusnya pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu saya tadi ya menyampaikan di pengantar tadi, kita lihat pilar demokrasi lagi. Demokrasi itu adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan. Ya. Kesempatan yang sama. Ya. Bebas berpendapat, kebebasan tentu dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya kan? Kita boleh bebas,
Tapi kita dibatasi oleh kebebasan orang lain dan itu harus fair. Ya, boleh menyuarakan disco misalnya di kamar boleh, tapi teman di samping terganggu enggak? Kalau teman di samping terganggu, nah berarti kita dibatasi oleh teman. Ya, boleh artinya dikecilin kan suaranya. Nah, jadi ini terlalu melebar-lebar jadinya ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak boleh anti demokrasi. Kalaupun ada yang anti, saatnya ya kita menyuarakan bahwa potensi generasi muda ke depannya itu yang pertama. Ya, dan ini peluang. Yang pertama, generasi muda, generasi Z, generasi milenial punya peluang untuk meluruskan elit-elit politik yang mungkin terlalu mendominasi. Ya, yang terlalu mendominasi, yang tidak mau berubah. Ini kesempatan. Ya, kesempatan. Nah, yang kedua, ini kesempatan juga bagi generasi muda ya, bagaimana mendudukkan rel yang mungkin menyimpang sesuai dengan jalur yang ada. Dengan apa? Dengan berperan aktif, paling tidak mencoblos wajib. Kenapa? Karena pemilih pemula sangat besar. Bahkan terakhir hasil informasi terakhir itu mencapai 40%. Ya, 40%. Kalau yang 40% ini hadir semua, memilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, yang amanah, yakin negara ini akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena yang 60% ini belum tentu memilih. Itu masalahnya. Yang 60% ini belum tentu memilih. Nah, ini kesempatan ya oleh teman-teman. Nah, yang ketiga ya saya masih sangat yakin dan percaya bahwa teman-teman pemilih pemula ini adalah memang calon pemimpin yang seperti dibilang oleh Bang Goyang tadi. Andalah yang akan mengisi, yang menggantikan kami-kami ini. Nah, oleh sebab itu Anda harus jauh lebih baik. Ya, memulai untuk lebih baik itu adalah dengan pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahmi Ramadhani dari Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pertanyaan saya juga berkaitan tentang demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Ani tadi, salah satu ciri khas demokrasi itu adalah bebas. Artinya kita memiliki kebebasan penuh dalam konteks memilih calon pemimpin pilihan kita. Nah, namun terkadang dalam suasana pemilihan umum ini ada banyak tekanan atau desakan dari berbagai macam pihak. Kita ambil contoh saja keluarga. Nah, misalnya saja keluarga menyuruh kita untuk memilih calon pemimpin tertentu karena memiliki relasi dengan keluarga kita. Namun kita berpikir bahwa dia itu kayaknya kurang cocok nih. Sepertinya ada yang lebih baik lagi daripada dia. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menanggapi permasalahan tersebut? Apakah kita mengikuti kemauan mereka atau kekeh dengan pendapat kita pribadi? Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, saya Novita Nurul Fitriani dari Politeknik Negeri Banjarmasin ingin bertanya ke Bapak Royan Naimi. Bagaimana cara generasi milenial atau generasi Z menyebarkan informasi atau mensosialisasikan untuk membantu mengurangi berita hoax ke masyarakat melalui media sosial? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dua penanya ini dari Fahmi Universitas Lambung Mangkurat dan dari Mbak Novita Poltek Banjarmasin ya. Mungkin langsung saja untuk yang pertama tadi Fahmi menanyakan tentang demokrasi. Gimana sih Prof di era demokrasi katanya, tapi kalau ada desakan dari keluarga misalnya, mungkin karena tim ses kali ya. Kira-kira gimana nih harus bersikap nih anak-anak muda nih? Silakan Prof. Terima kasih. Tadi ya abang kita yang di depan ini, Bang Aris Mardiono, ingat ya ini Aris Mardiono ya, sudah menyebutkan bahwa pemilu itu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia. Hanya sampeyan dan Allah yang tahu ketika di bilik suara. Ya di bilik suara itu. Jadi istiqomahnya di bilik suara. Ya. Itu saja. Ya, istiqomah kalau pilihan menurut Anda ketika di bilik suara ini yang terbaik,
Ya, ini yang terbaik, pilih. Ya. Ya, jangan mendengarkan orang tua, apalagi mendengarkan suara iblis atau setan. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bawaslu nih, Bapak Ketua mungkin mau menambahkan. Silakan. Ya, intinya dicerna dulu. Ketika ada orang tua mengendorse satu caleg yang menurut orang tua itu bagus, entah karena temannya, entah karena tim sesnya atau apa. Nah, itu cerna saja. Informasi yang disampaikan orang itu cerna saja. Kalau masuk cocok dengan kita, nggak ada salahnya. Tapi kalau menurut adik-adik ini nggak pas ini nggak jelas, hanya sekedar subjektif karena kawan abah. Tapi kok kayaknya programnya gak jelas atau segala macam, ya tadi di bilik suara lah adik-adik menentukan. Yang tahu cuman adik dan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihannya apa? Jadi apalagi masa kampanye ini kan banyak nanti itu apa namanya, di HP itu akan banyak informasi, broadcast segala macam, buzzer segala macam. Nah, itu bisa menyaring informasi mana yang bisa dicerna, mana yang harus dibuang. Baik, mungkin supaya tidak jadi anak durhaka ya. Mungkin kepada orang tuanya siap, ya, iyakan saja ya. Tapi kalau masalah milih, dia itu kan yang tahu cuma kita dan Tuhan yang tahu ya. Begitu Pak Ketua ya. Baik, selanjutnya ada dari Mbak Novita nih buat Pimret Banjarmasin Pos. Bagaimana generasi milenial ini supaya tidak apa namanya bisa menyebarkan informasi untuk menangkal hoax gitu. Silahkan. Terima kasih Mbak Novita ya. Mbak Novita dari Poliban. Jadi pertama-tama ini adalah tugas media. Tugas media untuk menyampaikan informasi yang benar dan informasi positif. Termasuk adalah tugas pula penyelenggara pemilu seperti Bawaslu untuk menyampaikan informasi yang benar yang bisa diserap, diasup oleh semua orang termasuk generasi-generasi sekarang. Nah, mungkin ini perlu ada metode lagi dari kami agar informasi itu selain penting juga menarik untuk disimak gitu, yang kadang-kadang terlupa oleh kami sekalipun. Dan mungkin juga penyedia informasi lain bahwa generasi sekarang ini tidak hanya unsur penting saja, tapi unsur menarik pun harus menjadi dalam tanda kutip jualan. Nah, kemudian saya teringat ini Prof, kalau di agama Islam kan sampaikanlah walau hanya satu ayat ya Prof. Ya, nah, jadi bagi kita mengetahui informasi positif terutama terkait pemilu, sampaikan saja ke teman, baik secara verbal maupun melalui sosial media kalian. Karena era sekarang kalian itu era sosial media kan, sampaikanlah. Asal informasinya positif, asal informasinya terverifikasi benar, asal informasinya itu bukan hoax. Saya pikir itu adalah cara paling efektif untuk menyampaikan informasi-informasi yang bagus dan menangkal informasi-informasi hoax. Terima kasih.